Shalom. Siapa yang bisa berkati pada hari ini? Amin. Siapa yang bisa berkati dengan pujian penyembahan? Amin. Yes, ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pujian penyembahan Bapak Johannes dan hadirin kita. Amin. Siapa yang masih ingat apa santunan Jumat lalu? Apa tema khotbah Jumat lalu? Siapa yang masih ingat? Kepercayaan diri menentukan Anda. Sekarang saya akan memberikan pengajaran firman Tuhan yang berkelanjutan, yang saya percaya akan berkati kita semua. Amin. Yang saya beri judul, dapatkah Anda mempercayai Allah? Dapatkah Anda mempercayai Allah? Mempercayai dalam arti trust, bukan believe, trust. Can you trust God? Saudara-saudara kasih, di dalam perjalanan kehidupan saya, terutama di dalam kehidupan kerohanian, saya tahu bahwa saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus pada saat usia masih muda, 20 tahun. Di dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini, di dalam usia 50 tahunan, saya menyadari bahwa untuk mempercayai Allah sesuatu yang sangat tidak mudah. Banyak kali saya jatuh bangun di dalam mempercayainya. Walaupun saya mengerti, saya mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam perjalanan kehidupan saya hari lepas hari, sesuatu yang sangat tidak mudah. Ada banyak hal-hal, pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan saya, sampai saya merasakan sungguh sangat down di dalam kehidupan. Pada saat saya berkeluarga, saya kehilangan anak yang kami kasihi, begitu down, dan tetap suara itu mengatakan, apakah engkau masih mempercayai aku, anak? Saya percaya dalam kehidupan saudara-saudara, saudara diperhadapkan dengan hal yang sama. Amin. Adalah suatu hal yang mustahil dalam kehidupan kita, walaupun kita mengatakan Daddy, Bapak kita di surga, tetapi semua akan berjalan lancar, tidak. Saya percaya saudara-saudara yang datang di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Permasalahan-permasalahan kehidupan yang menerpa kehidupan saudara dan saya, entah itu secara pribadi, keluarga, di dalam pekerjaan, dalam anak-anak kita, dan setiap area kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan yang saat ini mengatakan pada saya dan saudara dan semua yang mendengarkan melalui live stream, apakah Anda mempercayai Allah? Saudara-saudara kasih, ada banyak hal-hal yang dimana akan saya tanyakan kepada saudara saat ini. Apakah Anda mempercayai Allah jika Anda kehilangan pekerja? Bagaimana kalau Anda mendapatkan Anda sakit? Atau orang-orang yang saudara kasihi sakit? Apakah tetap masih mempercayai Allah? Bagaimana dalam keadaan pandemi seperti ini, seolah semua crazy? Anak-anak kita mulai adjust, belajar di rumah, dan sungguh sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Apakah masih tetap mempercayai Allah? Bagaimana dengan yang single sampai saat ini? Apakah saudara masih tetap mempercayai Allah dengan keadaan yang seperti ini? Bagaimana dengan orang yang mungkin sudah berkeluarga tapi mengatakan bahwa pasanganku salah? Apakah tetap masih mengasihi Allah? Apakah masih tetap mempercayai Allah?
Bagaimana kalau seandainya saudara punya anak dan anak tersebut tidak bisa diatur? Apakah tetap masih mengasihi dan percaya Allah? Dan ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sudah dikasih, mungkin jawabannya adalah, ya, saya percaya Allah. Tetapi bagaimana kalau seandainya saudara percaya Allah dan Allah menjawab tidak sesuai dengan apa yang saudara percaya? Bahkan mungkin saudara mengatakan, oh Tuhan, saya berpuasa, saya berdoa untuk mempercayai hal ini terjadi, tetapi dalam kenyataan Allah menjawab dalam hal yang lain. Apakah saudara masih mempercayai Allah? Kita melihat sekarang ini gitu ya, ada banyak musibah di negara kita, ada banyak musibah banjir dan bencana alam. Kita bisa melihat bahwa ada Allah yang kasih, tetapi dalam kenyataan banyak orang-orang yang menderita. Dan apakah masih mempercayai Allah bahwa Allah adalah eksis di dalam kehidupan kita? Saudara sudah kekasih, mari kita bersama-sama merenungkan lebih dalam lagi di dalam hal-hal seperti ini. Saya percaya bahwa Allah bisa dipercaya. Amin. Allah kita bisa dipercaya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan mengajar lebih dalam lagi mengenai hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah saat ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang baik yang Mu berikan pada saat ini Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan memberikan kami sesuatu kekuatan yang baru, memberikan kami suatu kepercayaan yang baru dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ajari kami untuk merendahkan hati kami, merendahkan pikiran kami, dan merendahkan seluruh keberadaan kami Tuhan, dan berikan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu, berikan kami hati seorang murid, berikan kami satu pendengaran sebagai seorang murid yang senantiasa belajar akan firman-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami dan memberikan kami rema yang baru. Kami tahu Tuhan, setiap dari kami mempunyai suatu rema yang berbeda-beda, walaupun kami mendengarkan di dalam firman yang sama melalui hamba ini dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri, Engkau urapi hamba-Mu, cover hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, kuasa anugerah-Mu saja yang bekerja melalui hamba ini Tuhan. Biarlah Engkau saja dipermuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Jemaat, mari kita lihat bersama-sama di sini di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 6. Kita tahu, kita banyak mendengar mengenai cerita ini, amin. Bahkan beberapa kali bapak-bapak penatua pun saya sendiri membagikan mengenai cerita ini. Namun saya percaya ini juga akan berkati kita semua pada pagi hari ini, amin. Lukas 5 ayat 1 sampai 6, biar saya bacakan saja di sini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia
supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sangat familiar dengan cerita ini, kan? Kita mau anak-anak sekolah minggu. Kita bisa melihat di sini, Yesus memulai dengan Bible study dengan orang-orang nelayan sekitarnya, supaya suasana hidup. Kita bisa melihat di sini, Yesus mengetahui bahwa nelayan-nelayan tersebut, terutama Simon dan teman-temannya, mengetahui bahwa sudah semalaman mereka menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa di sini. Dan di sini apa yang terjadi, Yesus mulai melakukan Bible study dengan orang-orang sekitarnya waktu itu tentunya. Dan di sini sungguh luar biasa Yesus mengerti bahwa apa yang akan dia lakukan dalam hal tersebut. Di sini sesuatu yang sungguh membuat kita tertegun di sini, bahwa Simon sudah mengetahui teman-temannya semalaman tidak mendapatkan ikan, tapi di sini Yesus mengatakan kepada Simon, yang mengatakan seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Saudara-saudara, saya percaya semalaman Simon dan teman-temannya mungkin sudah ratusan kali mencoba menebarkan jalan dan tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin Simon dan teman-temannya, para murid-murid berkata itu, "Ini Yesus crazy. Sesuatu yang tidak masuk akal." Saudara-saudara, pasti saudara pernah mengalami dalam kehidupan saudara, pada saat saudara berdoa kepada Allah, pada saat saudara meminta petunjuk Allah dan Allah menjawab, apakah itu melalui suara Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara, apakah itu melalui firman hamba Tuhan atau sahabat. Terus saudara mengatakan, "I'm crazy." Pernah seperti itu? Saudara-saudara kasih, tapi di sini Simon menjawab di sini, "Guru." Kita tahu rabi, guru, dalam arti tempatnya bukan di sini, tempatnya adalah di tempat bait Allah dan mengajar firman Allah, dan bukan di sini. Saya adalah profesional nelayan dan tahu banyak hal. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ada suatu ketaatan. Ada suatu ketaatan untuk mempercayai Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Tentunya kita belajar untuk mentaati hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Saya percaya bila saudara melakukan mentaati dalam kehidupan saudara sehari-hari, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan yang firman Tuhan katakan, saudara akan terbiasa dalam hal-hal tersebut. Pada saat saudara diperhadapkan dalam suatu ketaatan yang lebih besar, dan saudara siap. Amin. Mari kita belajar dalam suatu ketaatan yang kecil dalam kehidupan kita. Pada saat orang-orang tidak mengetahui apa yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus orang harus mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab, orang yang benar-benar
melakukan hal-hal yang spiritual, tidak perlu. Biarlah saudara dan saya, Anda dan saudara belajar untuk mentaati hal tersebut dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita untuk mempercayai Allah, di mana Allah akan membukakan suatu rahasia-rahasia besar dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya dengan ketaatan-ketaatan yang kecil tersebut, saya percaya Allah akan membuka suatu rema yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mengerti dalam kehidupan yang seperti ini, dalam pekerjaan, di dalam area kehidupan saudara tidak mudah. Dan saya tahu Suara Kudus senantiasa berbicara kepada saudara, memimpin saudara, memproteksi kehidupan saudara. Di dalam pekerjaan, terutama perawat, suatu hal yang tidak mudah, membutuhkan suatu konsentrasi, baik itu fisik maupun pekerjaan yang sangat risk, terutama dalam pandemi seperti ini. Saudara-saudara, izinkan saya akan membagikan dua hal saja apa yang kita perlu doakan di dalam mempercayai Allah tersebut. Doa yang pertama untuk membangun percaya adalah, Tuhan, ajarin aku untuk mentaatimu walaupun aku tidak mengerti. Doa pertama untuk membangun percaya adalah, Tuhan, ajari aku untuk mentaatimu walaupun aku tidak mengerti. Saudara, 2 hari yang lalu saya mengikuti prayer meeting. Lebih banyak ibu-ibu yang hadir, yang ada juga Bapak Surito dan Pak Lindas. Saya sungguh diberkati dengan doa-doa mereka. Saya merasakan ada suatu kualitas doa yang walaupun saya mendengarkan, menyejukkan jiwa rohani saya. Apa kata-kata mereka? Mungkin saya akan ulang secara besar. Tuhan, saya mengerti saya tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia saat ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan terjadi. Namun Tuhan, saya tahu saya tidak mengerti semuanya itu. Tetapi saya tahu saya akan mentaatimu. Sungguh sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dengan doa-doa seperti itu. Bukan doa-doa yang menuntut Allah, mungkin juga menyalahkan diri sendiri menuntut Allah, dan banyak hal-hal saya tahu itu bukan kehendak Allah, bukan hal yang dimana kita untuk membangun suatu percaya kepada Allah. Bagaimana dengan saudara? Belajar untuk mentaati walaupun tidak mengerti. Saudara harus menanggalkan diri saudara harus menanggalkan rasa percaya diri saudara untuk mentaati Allah dan walaupun tidak mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, secara fakta bahwa kita memiliki satu kemampuan yang terbatas. Daya pikir kita sangat terbatas, daya persepsi kita sangat terbatas. Dan mungkin kalau seandainya kita lihat dalam 360 derajat, mungkin kemampuan kita hanya maksimum 45 derajat. Mungkin 90 derajat saja mungkin kita tahu. Tapi bagaimana dengan 270 derajat di belakang kita? Dan hanya Allah yang tahu. Dan kita terus belajar untuk mentaatinya walaupun kita tidak mengerti. Amin. Saudara-saudara kasih, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 7, biar saya bacakan saja sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Dan saya bacakan lagi di sini. Yang pertama itu, Tuhan ajari aku untuk mentaati-Mu walaupun aku tidak mengerti. Bagaimana untuk belajar mentaati Allah, yaitu senantiasa dekat dengan Allah. Setelah saya tertinggal di dalam Allah, tinggal di dalam firman-Nya, amin. Tinggal dalam kehendak, tinggal di dalam roh yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Saudara-saudara kasih, bila saudara membaca di dalam Yohanes mengenai ranting, tinggallah di dalam apa? Pokok anggur. Karena dengan tinggal dalam pokok anggur itulah kita akan mendapatkan suatu kehidupan. Di luar aku, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tinggal di dalam Allah dengan apa? Dengan ketaatan walaupun kita tidak mengerti. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan doa yang kedua yaitu bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Allah. Tuhan, tolong aku untuk menyerahkan bagian yang tidak bisa aku lakukan atau yang tidak bisa aku kontrol di dalam hidup. Tuhan, tolong aku menyerahkan bagian yang tidak bisa aku lakukan atau aku kontrol. Surrender, menyerahkan. Kita tahu bahwa ada banyak di dalam kehidupan kita bisa mengontrol. Mungkin ada bagian-bagian tertentu kita bisa mengontrol anak-anak kita. Mungkin waktunya bangun, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya istirahat, kita bisa mengontrol mereka. Amin. Mungkin juga di dalam pekerjaan, mungkin kita punya beberapa kolega atau anak buah, atau kita mungkin bisa mengontrol pada saat-saat tertentu, pada bagian-bagian tertentu. Tetapi tidak tahu saudara bahwa ada banyak di dalam kehidupan kita yang dimana kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian, 1 hari kemudian. Amin. Kita tidak bisa kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perekonomian yang terjadi di negara kita, dalam kehidupan kita tidak tahu hal seperti itu dan kita tidak bisa mengontrol semuanya ini. Kita ada bagian-bagian tertentu kita bisa mengontrol istri kita atau suami kita. Itu pun mungkin harus melalui satu keteladanan. Tapi ada banyak hal-hal di mana kita tidak bisa. Juga yang crazy saat ini pandemi. Amin. Saintis semua saat ini tidak mampu mengontrol semuanya ini. Sesuatu yang sangat baru tahun-tahun seperti ini. Walaupun mungkin bukan hal yang baru 100 tahun yang lalu, tetapi karena satu perubahan suatu teknologi dan banyak manusia yang ada, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu yang crazy banget. Nah, bagaimana kita bisa belajar hal seperti ini? Tuhan, tolong aku untuk menyerahkan bagian-bagian yang tidak bisa aku kontrol, menyerahkan kepada Allah. Saudara-saudara kasih, kita bisa melihat, kita baca juga ayat yang Lukas 5 ayat 10 sampai 11 di sini. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita bisa melihat Simon mengalami ketakutan karena tahu siapa yang ada di depan. Saya percaya saudara,
Pada saat saudara mengalami encounter dengan Allah, suatu pertemuan dengan Allah, saudara akan sungguh-sungguh akan diubahkan. Ada suatu iman yang tidak akan pernah tergoyahkan, amin. Ada suatu kepercayaan yang dalam yang saudara dan orang lain tidak akan bisa menggoyahkan saudara. Apakah itu malapetaka, penyakit, sesuatu yang mustahil apapun, untuk itu saudara-saudara adalah hal yang sungguh kerinduan kita semua untuk rindu senantiasa mempunyai suatu encounter dengan Allah, suatu pertemuan dengan Allah. Apakah itu melalui suatu rema-rema kehidupan yang dimana Allah berikan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa seperti suatu God encounter seperti Saul, waktu bertemu dengan Allah. Tapi kita bisa melakukan itu dengan kedisiplinan kita. Senantiasa melakukan hal-hal mendengar firman Tuhan, dengan hati kita, amin. Dan saya percaya itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, dan itulah bagaimana kita membangun kepercayaan itu, sehingga kepercayaan saudara semakin hari semakin kuat dan semakin kuat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara saya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat Tuhan melakukan mukjizat kepada murid-muridnya? Sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ayat 11 Lukas 5. Mereka meninggalkan perahu, mereka meninggalkan jala, mengikuti Dia. Apa sih perahu dan jala tersebut, saudara? Ya, provision. Mungkin security, status, ataupun apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan mereka mengikut Yesus. Saudara-saudara kasih, bagaimana dengan kita? Seberapa banyak ketaatan kita kepada Allah untuk mempercayai Dia? Ini pada saat saya membagikan pengajaran minggu lalu yang mengenai kepercayaan diri menghancurkan Anda, kita tahu bahwa pada saat kita percaya diri kita sendiri, ada saatnya tentunya kita percaya diri kita, karena memang kita akan kehilangan identitas kalau kita tidak percaya diri kita. Ini yang saya maksud, pada saat saudara sepenuhnya mempercayai diri saudara dan tidak melihat, tidak membuka untuk mempercayai Allah, dan disitulah yang akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Entah itu pada saat saudara memulai bisnis dan percayai diri saudara sendiri, pada saat saudara membangun keluarga, mempercayai kehidupan saudara sendiri, pada saat membangun karir, mempercayai kehidupan saudara, dan itu adalah awal suatu kehancuran kalau tidak melibatkan Allah di dalam setiap area kehidupan saudara. Saya berdiri seperti ini bukan berarti saya adalah lebih berhasil dari saudara. Saya banyak babak belur juga untuk hal seperti itu, di mana saya mencoba mempercayai diri saya sendiri dan semua babak belur, hancur berantakan seperti sampai akhirnya saya menunduk dan saya katakan, Tuhan, enough is enough to trust ourselves. Enough is enough. Ini saya ketemu dalam Yohanes 15 ayat 56. Ya, baca saja di sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Hanya tinggal dengan Allah Bapa kita bisa berbuat banyak. Di luar itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan di sini yang sungguh-sungguh menguatkan kita, di mana Yesus adalah Allah yang sangat mudah mereply di dalam kehidupan kita selama kita mempunyai iman. Selama kita mempunyai iman, Yesus akan mudah mereply. Saudara banyak membaca bagaimana orang buta bisa disembuhkan karena apa? Imanmu yang telah menyembuhkan engkau, Yesus katakan. Pada saat orang berdosa, orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Imanmu yang menghapus dosa-dosamu. Kalau kita bisa melihat di sini apa hubungannya orang lumpuh dengan dosa, bukan mengatakan kalau seandainya orang lumpuh bangkit seperti tidak. Kebanyakan orang mengalami suatu kelumpuhan rohani, kelumpuhan fisik karena ketidaktaatan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan mereka mengalami suatu kelumpuhan rohani. Tetapi pada saat saudara bertobat, pada saat saudara mempunyai iman, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara-saudara kekasih, bagaimana kita belajar sekarang untuk mengaktifkan iman kita sehingga kita terhindar dari kelumpuhan rohani. Mempercayai Dia walaupun kita tidak mengerti. Kita bisa melihat ada banyak orang-orang yang mempunyai iman di dalam perjanjian baru, dan kebanyakan mereka adalah kaum ibu-ibu. Minggu lalu, Bapak Yohanes membagikan minggu lalu, mempunyai suatu iman yang kuat dan tidak tergoyahkan karena mengerti begitu sengsaranya anaknya di dalam keadaan sakit atau demon possessed. Bagaimana ibu yang selama belasan tahun mengalami perdarahan dan menjamah saja karena iman, karena percaya. Dan ada banyak hal seperti itu. Saudara-saudara kekasih, bahkan Yesus mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya dalam satu kebimbangan. Yesus tidak suka bahkan orang-orang yang tidak mempunyai suatu iman di dalam kehidupan mereka. Karena dengan iman itulah mereka bisa menggapai apa yang mereka mau. Tentunya dengan kehendak Allah. Dan bagaimana untuk melatih iman itu sendiri? Kita harus mendengarkan firman Tuhan, harus merenungkan itu di dalam kehidupan kita hari pas hari. Kita harus memprioritaskan itu di atas segalanya, daripada mungkin news-news, berita-berita yang ada di media, di sosial media. Kalau saudara bisa mendengarkan berjam-jam di dalam seperti itu, kenapa tidak untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan itu di dalam kehidupan saudara? Dan itulah yang akan membuat saudara kuat, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian saudara. Saudara-saudara kasih di dalam akhir zaman seperti ini,
Allah membutuhkan sebuah extraordinary iman. Allah membutuhkan kepada kita semua, Allah menginginkan kita mempunyai extraordinary faith in God. Karena masa-masa sekarang ini ada suatu riset, ada suatu spiritual riset, ada suatu pemulihan. Saya percaya saudara akan mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Amin. Saya berdoa, kita bersatu dalam satu jemaat Allah, saling mendoakan, terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan. Kita adalah satu tim. Saya di sini berdiri tidak merasakan bahwa saya lebih baik dari saudara, tidak. Saya adalah sama dengan saudara. Saya tidak lebih rohani dari saudara. Saya tahu ada banyak kegagalan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Namun saya bersyukur pada saat saya jatuh, pada saat saya mungkin mengalami suatu keadaan sangat rendah, saudara-saudara mengangkat saya, mendoakan saya, bahkan mungkin mengakui saya dengan hal yang sama seperti itu. Kita bersama-sama berdiri, kita sama mengkawal satu sama lain, kita mendoakan satu sama lain, kita belajar percaya Allah. Saya masih ingat apa yang Pak Lidl katakan bahwa kita berada di sini bukan karena kebetulan. Saya bertemu dengan saudara-saudara bukan karena kebetulan. Dan saudara pada saat mendengarkan firman Tuhan pun tidak dengan kebetulan. Ini saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat penting, sangat krusial dalam kehidupan kita. Bukan hanya mempercaya, tapi melakukan itu, betul-betul mempercayai, betul-betul melekat di dalam kehidupan kita, betul-betul menyatu. Dan tidak ada satu apapun yang akan menggoyahkan kepercayaan saudara trust pada Allah. Dan saya percaya Allah akan membukakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya bacakan juga di sini di dalam Yohanes 2 ayat 5 sampai 8. Mungkin ada tambahan di sini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di sini juga kita tahu Yesus melakukan suatu mukjizat pertama, air menjadi anggur. Dan kalau saudara membacanya itu ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Ibunya Maria mengatakan, lakukan apa dia katakan. Dan mujizat itu ada dalam kita. Lakukan. Pada saat Yesus mengatakan, pada saat Roh Kudus mengatakan dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara, lakukan. Maka mujizat itu ada di dalam kita, saudara. Satu hal yang sangat membuat kita scary, ya, menakutkan. Di sini saya baca dalam ayat Matius 15 ayat 13. Saya lihat sini. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus,
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Maksudnya seperti ini, saudara. Jadi apapun yang saudara percaya, jika apa yang saudara percaya itu tidak dari Bapa, maka itu akan dicabut. Scary memang ya. Jadi dengan kata lain, kita sangat perlu untuk mempercayai Dia, membuka hati kita sehingga hati kita hanya ditanami tanaman yang menurut kehendak Bapa. Bila saudara melihat di dalam kenyataan fakta seperti ini, ya, orang-orang yang mendirikan bangunan tanpa IMB bagus sekali, gitu. Mungkin seperti villa, seperti apa. Kalau ketahuan oleh pemerintah bahwa tidak ada izin bangun, dihancurkan semua. Saya masih lihat ada klip video, gitu ya. Ada 2 apartemen yang sangat bagus di India, di mana itu sudah dibangun sangat bagus sekali, tetapi ada satu orang yang komplain dan pemerintah mendengar komplain tersebut, dan 2 gedung mewah itu, apartemen itu hancur dalam waktu sekejap. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saya mengajak kita semua. Saya tahu kita semua tidak sempurna. Saya tahu kita semua sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya tahu mungkin saya juga banyak hal-hal yang gagal dalam kehidupan kita, dalam membangun kerohanian. Namun saya percaya firman Tuhan mengingatkan kita kembali, dalam kita menanam tanaman yang dikehendaki Allah Bapa dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga pada saatnya ini legal. Apa yang Bapak Suwito lakukan legal di mata, apa yang Bapak Alex lakukan legal di mata, dan itu hal yang menyenangkan walaupun itu tidak dilihat orang. Saudara-saudara, tantangan bagi kita semua, kadang-kadang kedagingan kita itu lebih kuat ya, daripada kerohanian kita. Kadang-kadang kedagingan kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lebih penting. Kadang-kadang kedagingan kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih rohani. Kadang-kadang kedagingan kita menunjukkan banyak hal seperti itu. Makanya setiap hari kita perlu menyalurkan kedagingan kita. Tiap hari kita perlu menyalurkan kedagingan kita. Pada saat saya berdiri di sini, saya membutuhkan mungkin 1 jam, 2 jam untuk menyalurkan kedagingan saya. Saya berdiri, membagikan firman Tuhan, supaya apa yang saya bagikan benar-benar bisa memberkati saudara, bisa mengubah kehidupan saudara dengan anugerah Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, jujur saya katakan, 2 jam saudara di sini itu bagi saya itu sangat luar biasa, dan saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang 2 jam tersebut. Pada saat saudara pulang, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Kalau perlu saya bergumul, saya berdoa kepada Allah supaya apa yang saya bagikan ini benar-benar mengena dan benar-benar masuk menjadi rema dalam kehidupan saudara. Jadi pada saat saudara keluar dari ruangan ini, saudara benar-benar diubah. Ya tentu saya tidak mengharapkan 100% atau 80%. Ada satu perubahan sekecil apapun. Sehingga betul-betul apa yang
saudara invest waktu saudara ke gereja, saudara menginvest waktu, kan? Saudara menginvest energi, saudara menginvest skill, saudara menginvest semuanya seperti itu. Dan saya mendapatkan itu harus perubahan-perubahan dalam kehidupan saudara. Itulah kerinduan saya, dan saya percaya itu kerinduan saudara semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur dengan orang-orang yang mempunyai karunia doa syafaat. Mereka tidak menunjukkan sesuatu, tapi mereka berdiri di celah dan berdoa untuk orang-orang, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk kelangsungan jemaat kita, gereja kita. Mereka orang-orang yang lebih penting daripada saya berdiri di podium ini. Orang-orang yang tidak mau namanya mungkin disebut, tapi firman Tuhan, siapa yang merasa kecil di hadapan kerajaan Allah, maka Allah sendiri akan membesarkan. Saya percaya bila jemaat mengerti hal seperti ini, kita akan bertumbuh tidak hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas juga. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita untuk terus menjaga iman kita, menjaga Kristus yang terus tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jaga dengan apapun harus bayar, jaga. Apalagi dalam akhir zaman seperti ini, kita jaga. Kalau seandainya saudara mengalami kesulitan, kita satu tim, kita bisa mengkawal satu sama lain. Kita saling mendoakan semua, kita bersyafaat sama lain, sehingga kita terus bertumbuh dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, dapatkah saudara percaya Allah? Dapatkah saudara percaya Allah? Yes. Ya, kita mampu percaya Allah. Baik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Satu firman yang sangat tidak mudah untuk diterima. Mungkin sangat mudah untuk dikatakan kepada orang lain, percaya kepada Dia, percaya hari esok. Mungkin sangat mudah untuk mengatakan mungkin hal itu kepada istri atau suami atau anak-anak kita, atau mungkin kepada orang-orang yang mulai jatuh di dalam imannya. Tapi sesuatu yang sulit pada saat kita diperhadapkan dengan diri kita sendiri dan tetap mengatakan, apakah engkau percaya firman Tuhan? Bapa di dalam surga, Kau melihat hati kami, Kau melihat seluruh keberadaan kami di dalam nama-Mu. Kami bertobat Tuhan, bila di dalam setiap kehidupan kami sebelumnya Tuhan, kami lebih mempercayai diri sendiri, kami lebih mempercayai apa yang ada di dalam kehidupan kami, apa yang kami lihat, kami dengar, ataupun hal-hal yang kami jamah. Kami membatasi diri untuk mempercayai Engkau. Tuhan, kami bertobat di dalam nama-Mu. Dan biar pada saat ini Tuhan, anugerah-Mu Kau curahkan pada anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mempercayai Engkau. Hanya dua saja Tuhan yang
kami minta dan doakan, Tuhan, bantu kami untuk taat walaupun kami tidak mengerti. Doa kami kedua, Tuhan, tolong kami untuk menyerahkan setiap area kehidupan kami yang di mana kami tidak bisa kontrol di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga kami, suami, istri kami, anak kami, pekerjaan kami, Tuhan. Bahkan pandemi seperti ini, Tuhan, yang semua kami tidak bisa kontrol di dalam kehidupan kami. Tolong kami menyerahkan kepada Engkau dan biar Engkau sendiri yang bekerja di dalam setiap area kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan untuk anak-anak-Mu, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, suplemen kerohanian, Tuhan, vitamin kerohanian, Tuhan, untuk mempercayai Kau di dalam setiap area kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berikan kami, tambahkan iman kami, tambahkan kepercayaan kami, tambahkan anugerah-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami, Tuhan, mengampuni diri kami sendiri, Tuhan, terhadap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu, Tuhan, iblis seringkali menggoda kami, seringkali, Tuhan, menteror kami, Tuhan, bahwa kami tidak layak, kami telah gagal, kami telah melakukan hal-hal yang bodoh di mata Tuhan, dan iblis berusaha menteror kehidupan kami. Tetapi pada saat ini, Tuhan, biarlah kami menyerahkan itu kepada-Mu, Kau sendiri bekerja di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami habis setiap kuasa-kuasa iblis, kami habis setiap teror-teror iblis dan semua anak buahnya yang ingin merongrong, mencoba merorong anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu pagi hari ini. Dipermuliakan nama-Mu tengah-tengah jemaat-Mu, Bapa. Bapa di dalam surga, kawan saat ini, Tuhan, kami berdoa untuk siapapun, Tuhan, yang saat ini diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Kau kirim urapan-Mu, Tuhan, untuk mereka, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, Tuhan. Apakah itu perekonomian, Tuhan, apakah itu hubungan dalam keluarga, dengan anak-anak, Tuhan, dalam pekerjaan, Tuhan. Kau curahkan hikmat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa, Tuhan, saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan, apapun bentuk sakitnya, Tuhan, Kau jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus dan Kau curahkan kuasa kesembuhan. Jamah mereka, Tuhan, jamah mereka satu persatu, dan ada suatu kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan, siapapun, Tuhan, yang mengalami kesulitan untuk mempercayai Engkau, Tuhan, karena banyak hal-hal trauma dalam kehidupan masa lalu, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, Kau berikan kuasa kepercayaan, kuasa iman yang senantiasa diperbarui di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah, Tuhan, lutut yang goyah Kau kuatkan, hati yang mulai
tidak mengasihi Engkau, Kau bakar kembali dengan kasih Allah. Kami berdoa saudara kami juga Tuhan, yang mulai dingin Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kembali Tuhan kasih mula-mula itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa setiap keluarga saat ini Tuhan, Kau berkati setiap keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hubungan suami istri dan anak-anak kami Tuhan, Kau kawal kami semua dengan kuasa perlindungan yang dari Allah saja di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, malaikat-Mu senantiasa menjaga anak-anak kami Tuhan dimanapun Tuhan. Terutama pada saat ini Tuhan, sekolah mereka Tuhan, berikan kecerdasan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami masih mempercayai Engkau dan kami terus mempercayai Engkau Tuhan di dalam sisa-sisa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu siapa Engkau. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau tidak akan meninggalkan kami dan melupakan kami. Engkau tidak akan menganggap rendah pada saat kami hancur hati kami Tuhan. Tapi Kau mengangkat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.